Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Di sini kita akan mereview satu unit kulkas terbaru dari Samsung. Ini kulkas ZBC terbaru ya teman-teman. Ini kulkas Samsung terbaru dengan tipe RS52B3000M9. Untuk kulkas ini sendiri adalah kulkas termurah di kelasnya ya teman-teman ya. Dimana kulkas ini harganya itu sangat murah, hanya 10 jutaan saja. Dan kulkas ini juga tergolong sangat mewah. Teman-teman bisa lihat untuk warnanya itu dengan warna silver stainless seperti ini. Dan juga untuk warnanya itu silver ya teman-teman ya. Dimana kulkas ini dengan garansinya itu juga tergolong sangat lama. Dan di sini kita akan review untuk kulkas ini sendiri. Di bagian belakangnya kita akan lihat ya teman-teman ya. Itu di bagian belakangnya udah ada penutup untuk di bagian kompresor, dan di sini sangat aman. Lalu di sini udah kita hidupkan dan itu tidak ada suara sama sekali, sangat senyap ya untuk suara, tidak berisik. Lalu di sini kita akan coba lihat untuk di bagian dalamnya, dan sebelum teman-teman kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Lalu di sini kita akan lihat untuk bahan pintunya itu kita bisa lihat itu menggunakan bahan ini sepertinya stainless ya, dan untuk karetnya itu juga cukup lentur seperti ini. Dan ini untuk karetnya sendiri juga tidak mudah keras ya teman-teman ya. Lalu di bagian pintunya di sini ada 3 buah rak untuk penyimpanan botol, biasanya kita difungsikan. Dan untuk di bagian tengah dan di bagian bawah itu areanya cukup luas, sehingga kita bisa simpan minuman atau botol yang cukup tinggi. Dan untuk di bagian atas itu untuk botol minuman itu ya untuk yang cukup kecil ya teman-teman ya. Ini nggak bisa. Dan untuk di sini kita bisa lihat itu cukup luas. Jadi kita bisa simpan botol yang cukup besar. Dan juga untuk bahan pintu, untuk raknya ini sendiri dibuat dari bahan plastik, dan plastiknya ini cukup tebal. Lalu di sini juga sudah ada alarm doornya. Jadi karena kita buka cukup lama, teman-teman bisa dengar suaranya. Dan untuk kulkas ini sendiri kita bisa lihat itu setiap raknya itu ada sistem pendinginannya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Dan juga di sini kita bisa lihat untuk di sini di raknya ini menggunakan bahan tempered glass seperti ini. Dan ini kacanya juga cukup tebal, kita bisa lihat. Dan untuk cara melepasnya juga cukup mudah, ini tinggal diangkat sedikit saja ya teman-teman ya. Dan untuk di bagian tempat penyimpanan buah sudah disediakan. Di sini menggunakan bahan plastik, kita bisa lihat. Dan kita coba akan buka ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk di sini. Dan untuk di bagian plastik, di bagian tempat sayur dan buah di bawah ini plastiknya juga tidak terlalu tebal. Pertama di sini ini cukup lembut ya. Jadi dan kita bisa lihat untuk di bagian yang rak atas itu cukup luas dibanding yang bagian bawah. Dan juga mendapatkan dua buah untuk tempat telur ya teman-teman ya, seperti ini. Dan di sini juga disediakan kunci pas itu untuk mengencangkan roda biar tidak mudah jalan ini teman-teman. Jadi kakinya itu nanti ada karet di bagian depan, dan untuk membukanya bisa menggunakan ini. Lalu di sini kita bisa lihat untuk keterangannya teman-teman. Untuk kulkas ini sendiri di sini ada tipenya RS52B3000M9. Lalu untuk kapasitasnya itu 550 liter atau
kapasitas bersihnya itu 516 liter, cukup luas. Lalu di sini ada dimensinya 910 itu untuk panjang, lalu untuk kedalamannya itu 64,8 cm atau 648 mm. Lalu untuk tingginya itu kurang lebih 1,8 meter atau 180 cm ya teman-teman ya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk arus listriknya itu 1,6 ampere. Lalu untuk daya pencairan bunga es freezernya 170 watt. Dan untuk kulkas ini sendiri dibuat di Cina ya teman-teman ya, negara pembuatnya Cina. Dan kita akan coba lihat untuk di bagian freezernya. Di sini juga menggunakan lampu LED. Itu untuk lampu LED-nya warnanya putih dan di sini cukup terang. Ini juga menggunakan bahan tempered glass. Dan di sini kacanya itu juga cukup tebal. Lalu di sini ada juga tempat untuk penyimpanan dagingnya. Dan juga ada satu buah ice maker seperti ini. Lalu di sini kita bisa lihat untuk ice makernya sendiri seperti ini. Dan untuk ice makernya itu menggunakan bahan plastik, dan plastik ini cukup tebal ya. Dan kita bisa lihat untuk ice makernya seperti ini. Jadi kita tinggal putar aja seperti ini. Dan kita bisa lihat untuk di tempat penyimpanan ikan, ini juga sama, untuk bahannya itu menggunakan bahan plastik. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di sini juga ada alarm door-nya ya. Dan untuk bagian bawah sama, itu juga sedikit lebih sempit dibanding yang atas ini. Ini jauh lebih luas untuk area yang ini, dan ini sedikit lebih sempit ya. Lalu di bagian pintu, di bagian freezernya itu juga terdapat 3 buah rak seperti ini. Dan ini raknya juga cukup tebal ya teman-teman ya, untuk lalu juga cukup luas untuk penyimpanan. Dan kita bisa lihat untuk di sini ada handle-nya sendiri juga, ini dilapisi dengan bahan plastik di dalam, jadi ini tidak mudah karat dan juga lebih mudah dibersihkan nih teman-teman. Di bagian pegangannya ini ya, ini ada lengkungan untuk pegangan, kita bisa lihat. Dan kita akan coba lihat untuk di pengaturannya. Ini untuk pengaturan sendiri menggunakan touch seperti ini, dan di sini kita untuk fridge. Oh, di sini ada lock, di sini ada lock, kita tekan aja selama 3 detik seperti ini. Dan locknya itu terkunci teman-teman, udah mati, jadi itu tandanya udah terbuka dan kita bisa atur. Lalu untuk suhunya sendiri kita bisa atur seperti ini ya. Ini 7 derajat, 6 derajat. Dan kita biasa normal itu kita menggunakan 3, dan freezer kita menggunakan ini, bisa kita atur. Dan untuk maksimalnya itu minus 25 derajat Celcius ya teman-teman ya. Dan untuk ini ada modenya juga, di sini ada mode standar dan juga mode power freeze. Standar ini adalah mode yang disarankan untuk kita pakai sehari-hari, dan di sini kita mode power freeze itu untuk pembekuan cepat. Dan diusahakan untuk power freeze-nya ini jangan setiap kali kita pakai karena juga memakan daya listrik yang cukup besar. Lalu di sini ada locknya juga teman-teman. Dan untuk lock sama seperti tadi, kita bisa tekan selama 3 detik dan dia akan muncul tanda kunci atau gembok seperti ini, dan ini tandanya sudah terkunci sehingga di sini kita tidak bisa tekan sama sekali. Oke teman-teman, untuk reviewnya kita cukup sampai di sini. Kalau teman-teman suka dengan review ini, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.